Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, novel ini akan tayang setiap hari pukul 12.30 dan malam pukul 19.30. Jadi kepada teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nanti mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload episode berikutnya. Sudut pandang Adnan. Mas, jangan diam saja. Ayo kita bicara. Aku sudah tak berhubungan lagi dengannya, sumpah mas. Kevin sudah pergi ke luar negeri. Mungkin juga takkan kembali, kata Ella sambil mengguncang-guncang tanganku. Aku tahu ada air mata mengalir di pipinya. Kupikir itu adalah air mata buaya. Kutepis jari lentik itu kasar, lalu bangkit meninggalkannya. Aku sudah muak dengan drama wanita ular itu. Berkali-kali ia menikam tanpa belas kasih, dan yang menyakitkan adalah berselingkuh dengan atasanku sendiri. Wanita yang kuperjuangkan dengan segenap jiwa, nyatanya hanya sosok menjijikan. Benarlah bahwa aku telah membuang berlian demi batu koral. 3 hari sudah aku tak bicara dengannya, bukan sebagai hukuman, tapi lebih pada pembiaran masalah tanpa solusi. Menurutku, perkara ini takkan ada penyelesaiannya. Aku yakin Ella takkan jerak meski sekarang menghentikan perselingkuhan karena tekanan keluarga Kevin. Ia akan mengulanginya lagi, masih dengan orang yang sama atau mencari mangsa baru. Terlambat kusadari tabiat Ella sesungguhnya. Setelah rumah tanggaku hancur, barulah tersingkap topeng kebusukan itu. Andai aku tak tolol, mungkin takkan tergoda dengan rayuan dustanya. Pastilah hidupku masih aman sentosa, dilayani segenap jiwa, dijaga kehormatan, dan berkumpul dengan anak-anak yang lucu. Kini aku paham bahwa Rida bukan tak punya kemauan. Ia hanya ingin memberiku kesempatan memilih. Pertanda Rida sangat menghargaiku sebagai imamnya. Wanita itu justru pandai menjadikan lelaki adalah lelaki. Pernikahan bukan sekadar buayan peraduan, tapi adalah tentang terciptanya ketenangan lahir batin. Rida bukan hanya siap melayani suami di ranjang, ia bahkan sanggup menciptakan sakinah mawaddah warohmah. Anak-anak di tangannya bukan hanya terawat fisik, tapi adab pun menjadi elok. Meski mereka manja padaku, tetap tak pernah berperilaku yang menunjukkan adab tak patut. Aku rindu masa-masa itu. Rindu perhatian dan kasih sayang Rida. Sikap setia mendengarkan segala keluhan selepas lelahnya bekerja. Ia selalu ada untuk memberi motivasi agar tak jatuh dalam keterpurukan. Aku juga rindu pada Azka dan Azkia. Senyum, tawa, tangis dan kemanjaan mereka. Bahkan aku benar-benar meretuki diri sebab tak memenuhi janji mengajak keduanya membeli mainan. Sampai hal sekecil itu pun aku lupakan. Kresek memang. Sekarang saat menyadari semua itu, aku tak tahu di mana keberadaan mereka. Pencarianku seolah dihadapkan pada kegagalan demi kegagalan. Maafkan aku Rida. Maafkan Papa Azka, Azkia sayang. Mas, kenapa mengundurkan diri jadi direktur? Toh Kevin juga tak ada di sana. Apa kamu tak sayang dengan karir cemerlang? Aku tak merespon ucapannya sebab tahu kemana arah pembicaraan itu. Intinya ia tak suka aku tidak punya jabatan. Hal itu akan mengakibatkan dirinya kehilangan derajat sebagai istri direktur. Akan kulihat sejauh mana dia akan bertahan setelah suaminya ini tak punya jabatan. Satu lagi, aku akan pura-pura kehabisan uang nanti. Jatah bulanannya pun perlahan dikurangi. Aku hanya ingin mengujinya. Jika mampu bertahan, mungkin pernikahan ini akan dilanjutkan. Namun kalau tidak, berarti bulat sudah keputusan berpisah. Apa kamu pikir nyaman dipandang dan digosipkan sebagai lelaki yang istrinya selingkuh dengan atasan? Tiap detik, berhari-hari, berbulan-bulan, aku punya harga diri, Ella. Aku tahu dia marah dengan ucapan ini. Tepatnya dengan keinginan tak terpenuhi. Ia pasti ingin tetap menyandang status istri direktur.
Kembalinya Ella padaku bukan karena takut kehilangan atau cinta. Ia melakukan itu sebab gagal menjadi pasangan Kevin. Bodoh juga dia mau-maunya ditipu buaya itu. Mana ada sih brengsek serius pada wanita. Kalau sudah dapat tubuhnya ya selesai. Ella bersumpah belum pernah disentuh Kevin. Kali ini aku anggap iya saja. Meski tetap ragu, tapi tak ada bukti juga. Terlebih Kevin pun mengatakan hal yang sama. Ia tak menjamah Ella. Entah kalau aku terlambat datang. Sekarang kamu mau ngapain? Masa di rumah aja? Lama-lama tabungan pasti habis. Aku mau kerja bangunan. Ototku kuat kok untuk ngaduk semen. Mas, aku tuh serius. Kembali ku tinggalkan wanita yang masih melontarkan berbagai argumen bahwa aku harus kerja atau buka usaha. Ia benar-benar takut miskin. Kali ini Ella mengejarku. Ia menghalangi langkah dengan badannya. Kenapa Mas nggak minta bantuan ke Pak Afgan? Dia percaya loh sama kamu. Aku yakin pria itu mau menerima kamu. Kutatap Ella yang pantang menyerah. Ia benar-benar suaminya ingin bangkit dari keterpurukan. Tentu agar kehidupannya terangkat juga. Jadi dia bisa pamer pada teman-teman yang sama suka menghamburkan harta. Kalau Pak Afgan jadi atasanku, nanti kamu mendekatinya begitu, ejekku. Mas, aku membalikkan badan, tak peduli dengan ocehan selanjutnya. Lebih baik tak meladeni daripada makan hati. Kulesatkan kendaraan membelah jalanan. Aku juga tak tahu mau kemana sebab tak ada tujuan. Tak masalah lah, yang penting cari hiburan. Nongkrong di kafe sajalah. Kalau diskotik aku jerak. Takut juga diserbu wanita penjual tubuh. Bukan sok suci, tapi memang jijik. Sebejat-bejatnya aku tak maulah menjamah tubuh wanita yang bukan istri. Begini-begini juga masih ingat dosa. Selain itu juga takut terkena penyakit kelamin yang mematikan, yaitu AIDS. Kupilih kafe yang tak terlalu ramai pengunjung. Yang penting tempatnya nyaman dan bisa dipakai untuk melamun. Kedatanganku disambut alunan lagu melankolis tentang jatuh cinta pada pandangan pertama, tentang janji sehidup semati, dan itu terasa geli di sisiku. Seiring berjalannya waktu, yang namanya cinta itu tak surut dari ujian. Banyaklah yang tak lolos menetapi kesetiaan akibat godaan dahsyat di luaran. Lalu terjadilah pengkhianatan demi pengkhianatan. Idealisme pun masuk tong sampah. Meja yang kupilih letaknya di sudut kanan. Dari sini bisa melihat langsung keluar jendela. Pemandangannya tergolong biasa. Area yang ditata sebagai taman hijau untuk sekadar penghias saja. Kusesap minuman yang sudah disajikan. Lalu pikiran kembali berjalan kemana-mana. Kegiatan melamun seperti jadi candu kehidupanku akhir-akhir ini. Dan itulah yang memang bisa dilakukan saat ini. Apalah lagi yang bisa dilakukan laki-laki tanpa pekerjaan? Paling melamun atau menyalurkan hobi. Sementara melakukan yang kedua pun aku malas. Lamunanku buyar oleh tepukan seseorang. Saat menoleh, agak kaget sebenarnya. Mau apa pria sombong itu duduk di sebelahku? Mau mengejek lelaki yang telah jatuh dan tak bisa bangun lagi? Atau dia puas melihat sepupunya telah berhasil merebut istriku? Mau kerjasama? Tawarnya to the point. Aku kembali menyesap minuman. Masih belum bisa merespon sebab penjelasannya belum detail. Aku punya proyek pribadi. Tak terpegang sebab sibuk dengan urusan proyek bersama. Mengapa menawariku? Kau pasti tahu jawabannya. Jujur, aku tak suka memuji orang. Tapi kali ini aku katakan kau orang hebat. Peganglah proyek itu. Sejujurnya aku belum berminat mengambil sebuah pekerjaan. Lagi pula tak mencari uang selama 5 tahun pun aku masih bisa hidup. Jual saja tanah dan rumah warisan. Aku tinggal tumpang kaki tetap bisa senang-senang. Akan kupikirkan. Besok aku dan Cindy mengundang kalian makan malam. Ada baiknya kita menjalin hubungan baik kan? Sepertinya orang ini tak main-main. Ia memang mau menarikku ke kubunya. Entah apa tujuan dibalik semua itu. Apa untuk menghadapi Afgan? Dari sisi mana?
Kupikir untuk apa lagi dia memburu Afgan. Toh istrinya sudah pindah tangan. Lelaki itu pun sempat gila dan jatuh dalam kehancuran. Apa tak puas? Oke, kami tunggu kehadirannya. Jim menepuk pundakku sebelum pergi. Setelah dia tak ada, aku kembali asyik dengan kesendirian. Beneran, Mas? Apa kataku? Kamu itu handal, jadi siapapun bakal naksir. Ayolah, terima tawarannya. Siapa tahu kamu diangkat jadi pejabat perusahaan Buana Jaya. Tanggap Ella saat ku minta bersiap menghadiri acara makan malam di rumah Jim. Malaslah. Mas, kamu itu kenapa sih? Jangan karena marah sama aku terus jadi gini. Aku membalikkan dan menutupi kepala dengan bantal. Pusinglah mendengar rajukan Ella. Mas, aku belum selesai ngomong. Aku mau tidur. Mas. Ella malah membuka bantal dan selimutku. Lalu ia masuk ke dalam selipan lengan. Saat aku mau bangun, dia menahan dengan pelukan. Main yuk, bisiknya. Aku ingin berontak, tapi Ella sudah menjajah tubuh ini. Ia melakukan hal yang pada akhirnya membuatku membalasnya. Nah kan, kalau gini Mas Adnan makin gagah, puji Ella setelah selesai mendandaniku. Ia memilihkan pakaian yang akan dipakai ke undangan Jim dan Cindy. Seleranya memang tak usah ditanya, bagus pasti. Setelah selesai mendandani, ia memainkan jurus nakalnya pada wajah ini, dan aku jadi tak kuat menahan diri. Mau main emang? Terlambat bagaimana? Bisiknya. Sial, wanita ini benar-benar gampang sekali membangkitkan hasratku. Dia sangat paham kelemahan suaminya ini. Untuk itulah aku kembali luluh dengan sebab pelayanan panasnya. Meski begitu, aku tetap belum sempurna percaya padanya. Selama tidak macam-macam, baiknya ku manfaatkan saja untuk tetap melayani kebutuhan biologis. Bagaimanapun, aku sangat membutuhkan hal tersebut. Tak mungkin jajan di luar, dosa dan menjijikan. Ayo. Agar tak berubah pikiran, aku langsung mengajak Ella ke mobil. Harus profesional di hadapan orang lain, tak boleh terlambat meski hanya 5 menit. Kami sampai di kediaman Jim Ardana. Bangunan 3 lantai ini menyambut kami dengan keangkuhannya. Tiang-tiang besar yang berdiri sebelum pintu utama seakan lambang keagungan dari pemilik rumah ini. Gayanya tidak minimalis sebab arsitekturnya didominasi ukiran. Kesan aristokratis begitu kentar dalam desain secara umum. Jim dan Cindy dengan hangat menyambut kami. Kontras sekali sikap lelaki itu dengan sikapnya saat di depan Afgan. Dan aku tak tahu mana sifat yang sesungguhnya. Sepanjang makan, kami hanya berbincang seputar hal ringan. Tak ada arahan pada bisnis seperti yang ia sampaikan di kafe. Mungkin nanti kalau sudah beres, hanya obrolan para lelaki saja. Aku tak curiga apapun awalnya terhadap undangan ini. Namun karena beberapa kali terlihat Jim mencuri pandang pada Ella, barulah aku paham apa maksud undangan ini. Sialnya, istriku itu terkadang membalas tatapannya. Dasar jalang. Meski begitu, aku melihat Cindy seperti tak tahu akan hal ini atau pura-pura tak paham. Mana mungkin seorang istri tak paham itu, kecuali ia seperti diriku dulu, buta. Aku akan terima tawaran Jim untuk menguji Ella. Jika akhirnya mereka bermain di belakangku, maka itulah akhir segalanya. Sekalian saja aku bantu Afgan membalaskan sakit hati atas perbuatan mantan istrinya. Hari ini pukul 10 pagi aku bilang pada Ella akan pergi ke proyek milik Jim. Kukatakan akan pulang malam. Sebenarnya itu tak benar. Aku ingin memantau kemana ia pergi. Aku turun dari mobil di tempat yang tak jauh dari gerbang perumahan. Supir kutugaskan membawa mobil itu ke salah satu mall. Setelah itu aku naik mobil online untuk membuntuti Ella. Setelah 30 menit menunggu, wanita itu keluar juga dengan mobilnya. Benar kan kecurigaanku? Tadi malam aku mencuri informasi dari ponselnya. Ia membuat janji dengan seseorang pagi ini. Kupikir itu pasti si Jim.
Entahlah, perasaanku kali ini tak bisa dibohongi. Jim berhasrat pada Ella. Itu terlihat dari cara memandangnya. Ella turun di sebuah restoran. Ia langsung masuk tanpa tengok kanan kiri. Lalu 5 menit kemudian masuk ke parkiran kendaraan mewah yang biasa dipakai Jim. Pria itu turun dan cepat-cepat masuk ke tempat Ella berada. Aku tak perlu masuk untuk membuktikan kebersamaan mereka. Cukuplah bukti bahwa di restoran itu baru ada mobil mereka berdua. Restoran ini pun baru buka, jadi tamunya hanya 2 manusia. Aku meminta supir taksi online untuk pergi ke mall di mana mobilku berada. Sepertinya aku tak jadi pergi ke proyek Jim. Lagi pula itu tak menjanjikan. Aku butuh liburan. Puncak, Cisarua, Bogor sepertinya tempat yang tepat untuk menenangkan pikiran. Hawa di sana sejuk. Ada banyak villa yang disewakan. Bisa segar otakku pasti. Biar saja 2 oplet itu beradu syahwat. Aku tak peduli. Sekarang yang harus kulakukan adalah menjaga kewarasan biar tidak gila seperti Afgan.